Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada seorang laki-laki yang dirinya itu pada saat itu rasa syahwatnya itu udah sangat memuncak sekali, udah tinggi banget, tetapi sayangnya laki-laki ini belum mempunyai pasangan hidup, artinya belum mempunyai sang istri. Ketika rasa syahwatnya itu sudah sangat bergejolak sekali, tetapi lelaki itu berpikir kalau saya melakukan berzina, maka saya takut nih akan dapat laknatnya Allah. Kemudian ada terlintas di dalam pikirannya, kalau misalkan saya menyetubuhi hewan itu berdosa atau tidak? Apa? Hewan? Iya. Ingin menyetubuhi binatang. Sehingga berpikir kalau menyetubuhi binatang sampai dia inzal, sampai dia keluar, itu termasuk akan mendapatkan laknat Allah atau tidak ya? Nah, bagaimana tuh hukumnya jika ada seorang laki-laki yang bersetubuh dengan hewan? Maka Al-Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan bahwa ada sebagian min ma'asil farji, sebagian dari maksiat-maksiat farji, diantaranya itu adalah ityanul bahaim. Di sana dikatakan adalah ityanul bahaim. Artinya ityanul bahaim adalah bersetubuh dengan hewan. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik ya. Emang ada gak orang yang seperti ini ya? Karena sebenarnya saya belum pernah dengar gitu ya, ada kasus kejadian seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan ada di referensi kitabnya, ya ini menentukan berarti di dalam kehidupan nyata pun ya berarti ada gitu. Walaupun saya sendiri belum pernah mendengar ada orang yang bersetubuh dengan hewan gitu, kok bisa gitu ya. Ya mungkin ada ya, karena referensinya juga ada. Meskipun hewannya itu adalah hewan sendiri loh. Misalkan lelaki itu berpikir, tapi kan ini misalkan hewan apa ya? Apa ya? Mungkin hewan sapi kali ya, karena sapi itu kan besar ya. Hewan sapi ataupun mungkin kambing ya, atau apa lagi ya? Kuda gitu. Saya gak terlalu paham ya dengan hewan apanya gitu ya. Karena saya belum pernah mendengar juga gitu kasusnya seperti itu. Ya artinya walaupun hewan ternaknya itu adalah hewan miliknya pribadi, artinya bukan hewan tetangganya gitu. Walaupun hewan milik ternaknya itu pribadi, itu sama hukumnya. Barusan dikatakan kata pengarang kitab Sulam Taufik itu termasuk maksiat farji. Kenapa di dalam Sulam Taufik dikatakan bahwa itu adalah mima'asil farji, termasuk maksiat farji, itu berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Kata Rasulullah, terlaknatlah orang yang bersetubuh dengan hewan. Jadi itu jelas banget ya. Dari sabda Rasulullah mengatakan bahwa terlaknatlah, berarti menunjukkan bahwa kata terlaknat itu adalah hukumnya adalah diharamkan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Orang sampai segininya seperti itu. Dan juga diperkuat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa ada 4 golongan orang-orang yang akan mendapatkan murka dari Allah dan akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah ya Rasulullah 4 golongan tersebut ataupun 4 kelompok tersebut? Kata Rasulullah, yang pertama itu adalah seorang wanita yang menyerupai berperilaku seperti laki-laki. Dan yang kedua adalah laki-laki yang berperilaku menyerupai seperti wanita. Bahkan orang yang seperti ini itu termasuk membatalkan kepada imannya. Karena yang membatalkan kepada iman itu ada 10 perkara, diantaranya adalah ini. Wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Seperti itu ya. Dan yang ketiga itu adalah orang yang menyetubuhi hewan. Nah ini ada nih orang yang menyetubuhi hewan. Dan untuk golongan yang keempat itu adalah lelaki yang menyetubuhi sesama laki-laki, ataupun yang dikatakan dengan homoseksual ya, seperti itu. Mu'jam al-Awsat li Tabrani ya, bisa dilihat nomor hadisnya pada nomor 6858. Jadi bisa difahami ya bahwa itu hukumnya sama, haram, termasuk dosa besar. Tidak boleh. Seperti itu.
Kalau nggak kebayang deh kalau sama hewan gitu ya. Nggak kebayang tuh, oleh saya tuh nggak kebayang banget gitu. Nah kemudian lantas untuk orang-orang yang melakukan bersetubuh dengan hewan ini nanti mendapat hukumannya itu bagaimana nih kalau menurut pandangan hukum Islam seperti itu. Nah untuk hukumannya itu sebetulnya itu banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Ya, berbeda. Misalkan menurut Imam Abu Zakaria, menurut Imam Muhyiddin, menurut Imam Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, Abu Al-Hasan di sini dikatakan ya, Imam Mawardi, Imam Taqiyuddin, Imam Al-Hisi, juga ulama-ulama fikih yang lainnya itu memang banyak perbedaan pendapat ulama. Tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang yang melakukan bersetubuh dengan hewan, ya orang tersebut lebih baik dibunuh saja. Ini menurut hukum Islam ya, bukan di kita nih, di hukum Islamnya seperti itu. Mengapa ulama tersebut mengatakan dibunuh saja? Itu berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini. Kata Rasulullah, bunuhlah orang yang menyetubuhi hewan dan juga hewan yang disetubuhinya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi kata Rasulullah, orang tersebut dan juga hewannya itu harus dibunuh seperti itu. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat seperti yang diterima oleh hadis dari Ibnu Abbas tersebut. Tetapi ada juga nih pendapat ulama yang lain ya, yang berbeda pendapat. Kata sebagian ulama lagi berpendapat, maka dihukuminya orang yang bersetubuh dengan hewan itu layaknya seperti orang yang melakukan berzina. Kan kalau orang yang melakukan berzina itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang muhson, ada juga yang goir muhson. Kalau yang goir muhson itu kan orang yang belum pernah menikah, jadi belum pernah punya pasangan hidup. Makanya dikatakan dengan goir muhson. Maka kalau yang goir muhson ini hukumannya itu adalah harus dicambuk, dilapang gitu ya, misalkan di alun-alun gitu ya, dicambuk sampai 100 kali cambukan. Kemudian jika masih bernyawa orang tersebut tidak meninggal, maka harus diasingkan orang ini dari kampungnya ke tempat yang sangat jauh dari keramaian masyarakat selama 1 tahun. Jadi gak boleh tinggal di kampungnya tersebut. Nah itu bagi orang yang berzinah yang goir muhson. Tapi kalau yang muhson, artinya muhson itu yang pernah mengalami menikah, begitu ya. Artinya yang pernah punya pasangan hidup, suami ataupun istri, itu dikatakan dengan muhson, itu hukumannya lebih berat. Nah itu hukumannya harus sampai meninggal, diarak ke lapang, dipermalukan oleh masyarakat, dan oleh masyarakat itu dilempari dengan batu-batu yang sedang. Tidak boleh dengan batu yang besar sampai meninggal. Seperti itu. Itu hukuman untuk orang yang zinah muhson. Nah, jadi ada sebagian ulama yang berpendapat samakan saja seperti orang yang melakukan berzinah. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Mazani seperti itu ya. Ini adalah menurut pendapat ulama yang mayoritas yang kedua. Dan untuk mayoritas ulama yang ketiga itu berpendapat bahwa tidak perlu sampai dibunuh, bahkan tidak perlu dicambuk, artinya tidak perlu mendapatkan had. Jadi bagi orang yang bersetubuh dengan hewan ini cukup mendapatkan takzir saja. Ini adalah untuk pendapat ulama yang ketiga seperti itu ya. Jadi hanya mendapatkan takzir saja seperti itu. Ya, jadi harus membayar takzir lah istilahnya seperti itu ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Abu Abbas Ibnu Suraij, kemudian Imam Abu Sa'id Al-Istakhri, begitu ya. Jadi ada beberapa pendapat ulama. Wallahu a'lam. Saya hanya sebatas membacakan referensi yang ada di dalam kitab. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya naudzubillahi min dzalik tidak terjerumus terhadap min ma'asil farji, terhadap hal-hal yang membuat kita maksiat terhadap farji kita. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.